Ya, selamat sore teman-teman semua dan selamat sore untuk Bapak Ibu guru, terutama Pak Kibar yang memberikan tugas ini dan untuk penonton-penontonku yang baru semua menyaksikan. Seperti bisa dilihat di layar, di sini ada kalkulator. Kalkulator ini ada kalkulator seperti di handphone kalian. Ada masukkan angka pertama, angka kedua, dan di bawahnya itu kita bisa operasikan, ada tombolnya di sini tambah, kurang, kali, bagi. Dia akan mengoperasikan seperti kalkulator di handphone kalian secara otomatis. Dan kalian tinggal masukkan angkanya saja. Contoh, seperti ini kita bisa operasikan. Tambah, kurang, dia akan masukkan hasilnya secara otomatis. Kali, bagi. Nah, gimana caranya? Nah, ini kita akan bahas codingannya. Oke, kita sudah sampai di codingannya, teman-teman ya. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP. Nah, untuk PHP-nya di sini ada dua function. Seperti yang bisa teman-teman lihat. Pertama ada function check data, kedua ada function hasil. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah function check datanya dulu. Ini kalau teman-teman mau membuat function di PHP, maka pertama yang harus dilakukan adalah teman tulis function seperti ini. Kedua adalah nama functionnya. Ketiga adalah siapkan tutup kurung seperti di bawah ini. Dan apa yang ada dalam tutup kurungnya adalah kembali lagi ke bagaimana konsep pemrograman kalian. Apa yang ada dalam tutup kurungnya ini ya. Ini namanya variabel. Ini variabel data. Kalau teman-teman mau bikin variabel di PHP, itu kurang lebih nanti penulisannya begini. Ya, tanda dolar di depan, baru nama variabelnya apa di belakang. Cuman di sini karena saya mengikuti materi dari guru, maka ini juga mengikuti penjelasan beliau ya. Intinya di sini adalah dia akan menampilkan apa yang ada di dalam variabel data ini. Kurang lebih begitu isinya, mohon maaf jika salah. Yang kedua adalah di sini variabel A dan B di dalam function hasil. Di sini dia memanggil lagi fungsi check data yang kita buat di awal. Dia pakai lagi di sini. Cuman kenapa dia nggak sebut function di awal? Karena dia bukan membuat ya. Dia bukan mau membuat, tapi dia mau mengambil apa yang ada di dalam functionnya, yaitu angkanya yang ada di bawah HTML-nya nanti. Kita lihat lagi. Nah, di sini adalah intisari dari kenapa dia kalau ditambah, dibagi, dikurang, ditambah, dioperasikan, itu bisa keluar langsung otomatis. Karena ini ada if condition-nya di sini. Di sini ada if dan ada else if. Ini tingkatannya if condition. Ada tingkatannya if condition, if, else if, dan else. Ya, if dan else if. Else if ini kita bisa pakai banyak sekali. Kita bisa pakai banyak else if. Dan kalau tergantung balik lagi bagaimana codingannya ya. Kita bisa pakai else lagi di bawah. Dan di sini formatnya semua sama. Kita tulis dulu di awal, entah itu if, entah itu else if, entah itu else kalau lebih banyak lagi atau lebih banyak di bawah di sini, atau mungkin kondisinya lebih ringkas atau lebih rumit lagi, tergantung. Intinya kita taruh dulu di sini, baru kita taruh kurung di sini, baru di dalam ini apa kondisinya. Dan di bawah ini yang terjadi apa jika dia memenuhi kondisinya. Nah, kalau ini nggak memenuhi, maka dia akan berfungsi seperti filter. Turun lagi ke sini, turun lagi ke sini, turun lagi ke sini. Itu cara kerjanya if condition. Nah, karena ini sifatnya adalah operasi, dia kan sifatnya operasi. Maka kalau berarti dia yang dipencet adalah kurang,
maka berarti dia akan mengeluarkan ini, sama sisanya juga. Mungkin begitu ya maksudnya ya. Cuman yang terakhir nih agak beda. Kalau dia nilai B-nya atau angka keduanya itu nggak sama dengan 0, ketika dibagi maka dia akan keluar pesan error. Seperti ini. Dan angka 1, angka 2, dan yang ini apa, nanti kita lihat itu ada di HTML-nya. Oke. Intinya ini adalah alasan kenapa kita bisa tadi kalau dipencet tuh langsung keluar angkanya. Karena dia pakai ini. Intinya nih kalau bingung ini iSet ini apa? Ini itu adalah intinya tuh suatu nilai itu udah di set. Oke. Ini adalah input-inputnya tadi, tombol-tombolnya ya. Nanti kita lihat lebih lanjut di bagian HTML-nya. Nah ini return. Ini kalau dia nggak memenuhi kondisi-kondisi yang di atas. Dan jangan lupa closing tag. Oke. Kita masuk ke bagian HTML-nya. HTML-nya seperti ini. Ini ada opening tag, ini judulnya, dan ini dia memanggil lagi fungsi yang kita buat di atas. Dia memanggil lagi fungsi yang kita buat di atas. Ini nama fungsinya di sini, dan ini isinya. Sama yang di bawah juga. Dia memanggil lagi fungsi hasil. Maksudnya adalah hasil perhitungan dari operasi yang kalian minta dan angka-angka yang kalian masukin. Nah, ini kenapa di atasnya ini ada seperti ini. Sorry kelewatan. Nih, ada seperti ini. Itu adalah karena dia menyesuaikan dengan name yang ada di inputnya. Kita tadi membuat input, membuat tombol input, itu ada namanya di sini. Name tambah, name kurang, kali, bagi. Dan di sini ada name-nya di sini. Di pas bagian input angkanya itu. Angka 1, angka 2. Itu berguna buat coding PHP-nya. Supaya apa? Supaya dia bisa ngambil angka yang kita masukin, terus pas kita klik tombol inputnya, dia bisa mengoperasikannya secara otomatis. Misal diklik tombol tambah, yang tadi aku jelasin. Ya dia akan mengeluarkan ini. Diklik tombol kurang, maka dia akan ngeklik tombol ini. Sama, selanjutnya juga, oke? Nah, sama seperti PHP tadi, kalian bikin HTML sama PHP, jangan lupa closing tag-nya. Ini closing tag-nya HTML begini, ini opening tag-nya HTML begini. Nah, ini ada tag banyak ya, kalau di HTML ini disebutnya tag. Ini tag, ini namanya head tag. Ini title buat judulnya, ini head closing-nya, body. Nah, ini isinya di sini semua. Intinya kalian kalau bikin kayak begini jangan lupa pembukaan dan penutupnya. Closing dan opening tag-nya itu jangan lupa, karena kalau nggak dia bisa error. Oke? Nah, sekian itu aja yang mau dijelasin dari aku. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, atau misalkan kalian mau coba-coba bikin kayak gini, silakan dicoba. Cuman jangan harap hasilnya instan. Karena aku bikin begini aja, ini ngikutin penjelasan dari guru aku guys ya. Jadi ya jangan harap hasilnya instan. Karena aku aja nggak bisa ngejelasin banyak-banyak hal kayak begini. Dan dan mungkin ada penjelasan aku yang salah. Jadi ini aja aku bikin ngikutin materi dari guru dan aku disuruh ngejelasin lagi. Oke? Itu aja dari saya. Terima kasih. Bye-bye.